Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya dari Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk tugas kali ini, saya akan membawakan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Untuk tema ini, saya mengambil bagian perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Oke, untuk yang pertama, masa awal kemerdekaan. Sekitar tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 1945. Pada masa ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam membangun identitas nasional dan mempersatukan bangsa yang sangat beragam. Namun, pada penerapannya masih menghadapi tantangan yang amat besar, seperti berbagai pemberontakan pada berbagai daerah dan perdebatan ideologi, misalnya antara nasionalisme, agama, dan komunis. Kemudian yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau yang biasa kita panggil RIS, sekitar tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia sempat berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Dalam konstitusi RIS, nilai-nilai Pancasila masih tercermin, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dasar negara. Dalam hal ini menimbulkan ketidakpuasan hingga akhirnya Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai NKRI pada tahun 1950, dan semangat Pancasila kembali ditegakkan. Oke, kemudian pada poin yang ketiga, masa demokrasi terpimpin, yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno memberlakukan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan kembali UUD 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering ditafsirkan sebagai subjektif oleh pemerintah dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, muncullah ide Manipol Usdek UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia yang dianggap sebagai penjabaran Pancasila versi Soekarno. Kemudian poin yang keempat, masa Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998. Setelah kejatuhan Soekarno atau lengsernya Soekarno, Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang wajib melalui berbagai kebijakan seperti P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, dan penataran wajib di sekolah maupun lembaga pemerintahan. Secara formal, Pancasila sangat dijunjung tinggi, namun pada kenyataannya sering dijadikan alat politik untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan, bukan benar-benar dihayati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, poin yang kelima, masa reformasi sekitar 1998 sampai saat ini. Setelah runtuhnya Orde Baru, muncul era kebebasan dan demokrasi. Pancasila kembali dimaknai secara lebih terbuka dan inklusif, bukan sebagai alat kekuasaan. Tantangan di masa ini adalah bagaimana mengembalikan semangat Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan sekedar simbol di tengah arus globalisasi, perbedaan politik, dan kemajuan teknologi. Pemerintah juga berupaya menghidupkan kembali pembinaan ideologi Pancasila melalui pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disebut BPIP. Oke, sebagai penutup, secara keseluruhan Pancasila telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Akan tetapi,
tetap menjadi dasar yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam tugas ini kita sekarang sedikit memahami, mudah-mudahan bisa mengamalkan dan menyesuaikan nilai-nilai dengan tantangan zaman agar Pancasila tetap relevan bagi generasi masa kini dan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.